Kalian tahu nggak sih apa itu standpoint theory? Nah, standpoint theory merupakan teori sudut pandang. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memahami dan membangun dunia sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman bukanlah kondisi sosial, ekspektasi peran, ataupun definisi yang dihasilkan, melainkan cara-cara individu dalam membangun kondisi dan pengalaman di dalamnya. Menurut Jonathan Salzman, terdapat 4 ciri teori feminis. Yang pertama, gender atau seks menjadi sentral pusat teori. Dan yang kedua, gender atau seks merupakan hal yang bermasalah. Oleh karena itu, teori digunakan untuk memberikan pemahaman bagaimana gender akan dikaitkan dengan ketidakadilan dan juga kontradiksi. Dan yang ketiga, hubungan antara gender atau seks dipandang selalu berubah. Dan yang terakhir, teori feminis juga dapat digunakan untuk melawan status quo ketika status quo meremehkan dan juga merendahkan derajat wanita. Konsep penting standpoint teori. Yang pertama ada suara. Suara berarti sesuatu tentang identitas kita. Yang kedua ada sudut pandang. Posisi yang didapat dan berasal dari wilayah sosial yang berpengaruh pada aspek pemahaman kehidupan seseorang. Sudut pandang dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terstruktur oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Pengetahuan menurut situasi atau situated knowledge adalah pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengetahuan yang luas tergantung pada pengalaman. Pembagian kerja secara seksual adalah gagasan bahwa laki-laki dan perempuan terlibat dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Kamu tahu nggak sih hubungannya komunikasi sama standpoint teori? Aduh, aku nggak tahu deh, Wak. Sorry ya, kamu cari sendiri aja ya. Wawa, lagi apa? Ini nih, aku lagi bingung dan pengen tahu apa ya hubungannya komunikasi sama standpoint teori. Ayo kita cari deh. Yuk. Jadi ternyata setelah aku searching hubungan komunikasi dan standpoint teori itu dapat meningkatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Komunikasi mampu membentuk sudut pandang yang dipelajari dari apa yang telah dialami di lingkungan melalui interaksi dengan orang lain. Melalui komunikasi, maka dapat menyampaikan dan membentuk standpoint tersebut. Lebih jauh lagi, komunikasi dapat menjadi sarana bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Dari berbagai penjelasan di atas, bahwasanya standpoint teori dapat menyajikan cara lain untuk melihat posisi yang relatif, pengalaman, dan komunikasi pada berbagai kelompok sosial. Oh gitu ya Kak. Sekarang aku udah paham dan gak penasaran lagi deh. Yeay! Indonesia has worked persistently in promoting equal rights for women. Diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia hadir dalam konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang mengupayakan percepatan kesetaraan gender di dunia. Unfortunately, our global efforts in ensuring women equal opportunities and rights are still outpaced. Laporan Badan PBB untuk Perempuan per tahun 2022 menyimpulkan kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir pada tahun 2030. Hal ini semakin diperlambat oleh pandemi COVID-19. Menteri PPPA membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di Indonesia masih jadi sebuah PR yang panjang. Demikian juga ketika kita melihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Nah, kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Men PPPA sebut budaya masih jadi tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Tapi ini kan tidak masalah kita Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, sekitar 49% diantaranya adalah populasi perempuan.
Meskipun secara kuantitas hampir setara dengan populasi pria, namun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak demikian dengan kualitas hidupnya. Pemberian akses dan juga kesempatan agar perempuan lebih setara di tanah air diharapkan akan kelak berakhir dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian yang lebih sejahtera. Salah satu kontribusi ekonomi terbesar perempuan di Indonesia adalah di level UMKM. Data Kemen PPPA sebut dari 64 juta UMKM, 60%-nya dikelola oleh perempuan. Data PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan BUMN menyebut terdapat 27 juta perempuan rumah tangga Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi mereka punya skill, tapi tidak termanfaatkan dan tidak mendapat akses dari bank. Bank tidak ada yang mau melayani masyarakat miskin karena nggak punya jaminan, nggak punya kompetensi. Tahun ini adalah konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang ke-67. Berlangsung dari 6 hingga 17 Maret 2023 di markas PBB di kota New York. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Nasional Madani yang merupakan BUMN menyebut terdapat 27 juta perempuan rumah tangga Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi iya Dewa, aku juga ngerasa kenapa ya pendidikan apalagi untuk di Indonesia dan untuk perempuan tuh kayak masih rendah banget dibandingkan laki-laki. Bener banget, apalagi di wilayah pedesaan yang notabene mereka tuh pemikirannya belum seluas ini gitu mengetahui pentingnya pendidikan bagi wanita. Iya sih, aku juga pernah dengar tahu masa upah rata-rata wanita di Indonesia tuh per jamnya itu cuma dapat 17.810 rupiah doang, sedangkan untuk pria tuh dapatnya 18.000 per jam. Seriusan? Iya, lihat Dewa di diagram di sebelah sini. Kelihatan kan kayak kepemilikan ijazah wanita pas SD tuh masih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pas di SMP dan juga SMA makin rendah ya kepemilikan ijazah wanitanya. Oh iya, bener banget. Kira-kira kenapa ya, Wak? Kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan Rani dan Nashwa, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan perempuan di Indonesia. Yang pertama, ada faktor eksternal. Kurikulum kurang mendukung. Nah, itu benar. Yang kedua, ada faktor internal. Finansial yang kurang. Nah, itu juga benar. Masyarakat desa beranggapan bahwa perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keluarga yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan mereka disibukkan dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Sebab menurut masyarakat desa, tugas utama seorang istri ialah mengurus rumah tangganya. Nah, Rani dan Nashwa bisa bantu aku nggak? Upaya dari pencegahan untuk hal ini tidak terjadi apa? Oke, makasih ya Kalista. Di sini aku sama Nashwa akan menjelaskan upaya apa aja sih yang bisa mencegah hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata, contohnya dengan pemberian beasiswa. Lalu, menyelenggarakan pendidikan non-formal untuk mengedukasi dan juga memotivasi masyarakat pedesaan agar mengetahui pentingnya pendidikan yang tinggi. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan menjadi relawan dan juga pengabdian masyarakat. Pendidikan sangat penting bagi keseluruhan anak bangsa termasuk kaum perempuan. Oleh karena itu, pendidikan untuk kaum perempuan tidak boleh diabaikan. Analisis kasus tersebut itu merupakan salah satu contoh kasus yang terbentuk dari teori sudut pandang atau standpoint theory, di mana orang-orang tuh masih beranggapan dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda bahwa derajat perempuan itu lebih rendah daripada derajat laki-laki. Oke, makasih ya Kalista. Di sini aku sama Nashwa akan menjelaskan upaya apa saja yang bisa semprotan. Dan yang ketiga, Oke. Jadi, setelah aku searching, ternyata hubungan dan Rupiah untuk per jam. Seriusan? Iya, lihat deh di diagram ini. Lihat kan? Kayak menurut Janet Salzman CFS, yang pertama adalah
Pembangunan. Terdapat 27 juta perempuan rumah tangga di Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi iya Dewa, kenapa ya pendidikan di Indonesia? 2. Masyarakat desa beranggapan bahwa kenapa